يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak pada hari ini diberikan kesehatan semuanya ya, dan dilancarkan dalam menuntut ilmu. Nah, pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Jadi kondisi ekonomi dan sosial bangsa Arab sebelum Islam itu ada ya. Nah, yang pertama itu kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam ya. Jadi pada waktu dulu bangsa Arab itu dibagi ke dalam 3 suku. Yang pertama penduduk Jazirah Arab itu yang pertama itu suku Arab kuno ya, disebutnya itu Al-Arab Al-Badi'ah. Kemudian suku Arab yang kedua itu suku Arab asli yang atau bisa juga disebut Al-Arab Al-A'ribah. Kemudian yang ketiga itu suku Arab pendatang atau disebutnya itu Al-Arab Al-Musta'ribah. Nah, kemudian yang kedua itu tentang sifat dan watak bangsa Arab ya. Nah, bangsa Arab ini tidak semuanya memiliki akhlak terpuji ya. Jadi ada akhlak terpujinya, ada akhlak tercelanya gitu. Nah, akhlak terpujinya itu yang patut kita teladani atau kita contohi ya. Nah, sifat dan watak terpuji bangsa Arab yang pertama itu satu, pemberani ya. Jadi orang-orang Arab itu, bangsa Arab itu watak dan sifatnya itu pada berani ya. Nah, ini yang patut kita teladani dan tiru ya dari bangsa Arab. Kemudian yang kedua itu suka hidup bebas. Jadi bangsa Arab itu, orang-orang Arab itu suka dalam kehidupan yang bebas. Kemudian yang ketiga itu selalu memenuhi janji. Jadi bangsa Arab itu selalu memenuhi janjinya, tidak pernah ingkar ya. Ketika mereka sudah janji, nah mereka itu akan berusaha menepati janjinya gitu. Jadi orang Arab ini tidak ingkar ya, tidak ingkar janji. Kemudian yang keempat ya, watak terpujinya itu pantang mundur. Jadi orang Arab itu tidak mudah untuk menyerah. Nah, ini yang patut anak-anak contohi ya. Bangsa Arab itu tidak mudah menyerah gitu dalam melaksanakan sesuatu gitu. Jadi apa keinginan mereka, apa kemauan mereka, mereka tidak akan mudah menyerah gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu yang kelima itu suka menolong. Jadi bangsa Arab itu saling kalau menolong antar sesama saudaranya gitu kan, atau sesama orang lain gitu. Jadi ketika ada yang kesusahan atau melihat ada yang kesusahan, maka mereka akan menolongnya gitu. Dan kemudian di samping akhlak terpuji itu ada sifat dan watak tercelanya bangsa Arab ya. Dan ini tuh watak dan sifat yang tidak boleh ditiru oleh anak-anak ya. Yang pertama itu menyembah berhala. Nah, berhala itu patung ya, sejenis patung gitu. Jadi sebelum Islam masuk itu orang-orang itu kan tidak tahu agama dia itu apa gitu kan. Nah, jadi mereka itu yang menyembah berhala gitu, seperti kepercayaan nenek moyangnya mereka gitu. Nah, jadi ini ya yang sifat atau watak yang tidak boleh ditiru ya, karena memang kenapa mereka menyembah berhala, karena pada waktu itu Islam itu belum ada gitu. Jadi memang menyembah berhala ini merupakan kepercayaan, animisme dan dinamisme dari bangsa mereka ya, dari nenek moyang mereka gitu. Nah, ini tidak boleh ditiru ya. Kemudian yang kedua itu mengubur anak perempuan hidup-hidup gitu. Nah, ini tuh terjadi ketika zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu adalah zaman ketika terjadinya kebodohan ya. Jadi zaman kebodohan gitu. Masa anak perempuan, ketika itu anak perempuan itu tidak dihargai gitu. Dan setelah masuk Islam itu di Quran itu dibahas ya tentang wanita gitu, tentang anak perempuan gitu. Bahkan wanita atau perempuan itu dimuliakan di Al-Quran gitu kan. Jadi ketika dulu Islam, sebelum masuk Islam itu bangsa Arab itu kebiasaannya itu mengubur anak perempuan hidup-hidup gitu. Jadi ketika ada anak yang lahir itu jenis kelaminnya perempuan, maka anak itu langsung dikubur hidup-hidup gitu. Tidak boleh hidup pada waktu itu. Jadi kalau anak laki-laki boleh hidup, tapi kalau anak perempuan harus dikubur gitu dan harus dibunuh gitu pada waktu itu. Dan ini memang watak yang tidak boleh ditiru banget ya. Kemudian yang ketiga itu mengawini perempuan bekas istri ayahnya. Jadi istri ayahnya itu bercerai dengan istrinya, kemudian dinikahin lagi oleh anak laki-lakinya gitu, bekas istri ayahnya gitu. Dan ini tidak baik ya. Kemudian yang terakhir itu berpesta pora dan mabuk-mabukan. Jadi inilah budaya bangsa jahiliyah ya sebelum masuk Islam. Ini bangsa Arab tuh seperti ini kehidupannya, berpesta, bermabuk-mabukan, judi gitu ya. Dan ini memang tidak boleh ditiru banget ya. Ini tuh sifat dan watak tercelanya bangsa Arab ini tidak boleh ditiru banget gitu kan. Nah, kemudian ada kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Jadi kebanyakan ya mata pencaharian bangsa Arab itu adalah berdagang pada waktu itu. Jadi sebelum Islam masuk, bangsa Arab itu banyak yang berdagang. Nah, walaupun demikian ada juga yang berkebun ya, ada yang berkebun, berternak domba atau berternak unta gitu, serta menambang emas. Nah, kemudian ada pun tata caranya ya. Jadi tata cara berdagang bangsa Arab itu yang pertama itu kerjasama dengan cara itu bagi hasil ya. Nah, ini bisa lah ya, bisa ditiru ya untuk masalah ekonomi itu bisa ditiru ya dari bangsa Arab ini, karena berdagang itu merupakan sumber rezeki gitu, dan berdagang itu merupakan sunnah Rasul ya, dan Rasulullah juga menyarankan umatnya itu memang untuk mencari mata pencaharian itu dengan cara berdagang ya. Kemudian ya, tata cara berdagang yang kedua itu adalah berdagang dengan berombongan gitu, atau kafilah.
dengan kafilah. Kemudian yang ketiga itu mengatur waktu perjalanannya. Nah, itu adalah tata cara berdagang bangsa Arab. Mungkin sekian ya pembelajaran hari ini tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Arab pra-Islam gitu. Kemudian tugasnya untuk anak-anak yaitu nanti Bu Guru akan mengkasih soal ya. Nanti Bu Guru akan memberikan soal di WA group, nanti isi latihannya oleh anak-anak, dan jika ada yang ditanyakan boleh ditanyakan melalui chat WA group ya. Nah gitu, nanti setelah itu Ibu jawab pertanyaannya, dan nanti dikumpulkan tugasnya ya. Tugasnya dikumpulkan jam 12 siang ya, paling lambat jam 12 siang dikumpulkan, nanti diperiksa sama Bu Guru ya. Siap. Maaf kalau misalkan Bu Guru ada salah kata ya. Kita tutup saja dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu Guru sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.